Kerja remote atau kerja dari jarak jauh udah ngalamin lonjakan popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Didorong sama kemajuan teknologi dan perubahan cara orang kerja, konsep ini udah nggak lagi jadi opsi eksperimental, tapi udah jadi pilihan utama buat banyak perusahaan dan individu di berbagai sektor industri. Sejarah kerja remote. Sejarah kerja remote kecakup perkembangan yang panjang dan ngelibatin faktor-faktor sosial, teknologi, dan ekonomi yang berubah seiring waktu. Konsep jarak jauh pertama kali muncul pas awal abad ke-20 sama kemajuan teknologi komunikasi kayak telepon dan paragraf. Meskipun gak kayak kerja remote modern, ada sebagian pekerjaan administratif atau teknis bisa dilakuin dari jauh. Kemudian tahun 1950 dan 1960, perkembangan dalam telekomunikasi, terutama telepon dan faksmail, memungkinkan beberapa pekerja buat bekerja dari rumah secara terbatas. Tapi ini masih menjadi pengecualian daripada aturan di dunia kerja tradisional. Lalu pada 1970, perkembangan teknologi komputer bawa perubahan signifikan dalam cara bekerja. Pada tahun 1973, Jack Nash mempopulerin istilah telecommuting di bukunya yang berjudul The Telecommunication Transportation Trade-off Option for Tomorrow. Maju ke tahun 2010, revolusi smartphone dan platform kolaborasi kayak Slack, Zoom, dan Microsoft Teams memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif antara tim yang tersebar geografis. Banyak perusahaan teknologi besar kayak Google dan Facebook mulai nawarin fleksibilitas kerja yang lebih besar ke karyawannya. Sejarah kerja remote tunjukin evolusi dari sebuah konsep eksperimental menjadi norma yang semakin diterima dalam dunia kerja modern. Meskipun tantangan dan pertimbangan tetap ada, kehadiran teknologi dan perubahan budaya udah ngebuka pintu buat pengembangan lebih lanjut dalam cara kita memahami dan mempraktikkan kerja. Perkembangan dan keuntungan kerja remote. Salah satu alasan utama di balik popularitas kerja remote adalah fleksibilitasnya yang gak tertandingi. Karyawan bisa kerja dari mana aja di dunia ini cuma dengan koneksi internet. Ini berarti mereka bisa milih lingkungan kerja yang paling sesuai sama gaya hidup dan preferensi mereka, baik itu di rumah sendiri, di kafe, atau bahkan di tempat liburan. Kelebihan lainnya adalah penghematan waktu dan biaya. Tanpa perlu berangkat ke kantor setiap hari, karyawan bisa ngurangin atau bahkan ngilangin biaya perjalanan dan waktu yang terbuang di kemacetan lalu lintas. Hal ini gak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga secara ekologis, dengan berkurangnya emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi. Jenis-jenis kerja remote. Kerja remote punya beberapa jenis yang berbeda, tergantung cara organisasi dan individu ngatur tempat kerja mereka. Ada beberapa jenis kerja remote yang umumnya yaitu, yang pertama adalah remote full-time. Jenis kerja remote di mana seorang karyawan kerja penuh waktu dari lokasi yang jauh dari kantor pusat perusahaan. Mereka mungkin kerja dari rumah mereka sendiri atau dari ruang kerja yang disewa di tempat lain. Yang kedua adalah remote part-time. Karyawan yang lagi kerja remote secara paruh waktu, mungkin beberapa hari dalam seminggu atau cuma beberapa jam setiap hari. Mereka bisa melakukan kerja remote sebagian waktu sambil tetap hadir di kantor buat pertemuan atau kolaborasi tertentu. Yang ketiga adalah freelancing. Banyak pekerja lepas atau freelancer bekerja secara remote. Mereka bisa punya beberapa klien atau kontrak yang beda dan kerja dari lokasi yang mereka pilih. Seringkali dari rumah mereka sendiri atau dari ruang kerja bersama. Yang keempat adalah remote temporer. Situasi di mana seseorang atau tim bekerja dari jarak jauh buat jangka waktu tertentu. Mungkin buat proyek khusus atau selama periode transisi kayak perubahan kantor atau renovasi. Yang kelima adalah digital nomad. Sebuah tren di mana individu kerja secara remote sambil jalan-jalan secara teratur. Seringkali berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain pakai teknologi buat tetap terhubung dengan pekerjaan dan klien mereka. Yang keenam adalah remote employee dalam perusahaan global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang kerja dari berbagai lokasi di seluruh dunia, ini memungkinkan perusahaan buat manfaatin bakat global tanpa harus punya kantor fisik di setiap lokasi. Yang ketujuh adalah remote first companies. Perusahaan yang dirancang dari awal buat ngedukung kerja jarak jauh. Mereka mungkin gak punya kantor fisik dan memfasilitasi semua operasi mereka lewat kerja remote.
Yang kedelapan adalah remote work during travel. Beberapa pekerja, terutama yang kerja di industri yang memungkinkan fleksibilitas ini, milih buat ngelakuin kerja remote pas di perjalanan, mau itu buat liburan atau tujuan pribadi lainnya. Yang kesembilan adalah remote work di zona waktu yang berbeda. Situasi di mana karyawan kerja dari lokasi yang berbeda dari zona waktu utama perusahaan mereka. Mungkin buat mendukung kerja lintas waktu atau buat ngasih dukungan 24/7 ke klien atau tim di seluruh dunia. Setiap jenis kerja remote punya dinamika dan tantangan yang unik, tapi kesemuanya memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam cara individu dan perusahaan mengelola pekerjaan mereka. Dengan teknologi yang terus berkembang, kerja remote semakin jadi pilihan yang menarik buat banyak orang di berbagai sektor industri. Tantangan dalam kerja remote. Meskipun punya banyak kelebihan, kerja remote juga punya beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu yang paling mencolok adalah kesulitan dalam mempertahankan batas antara kehidupan pribadi dan profesional. Tanpa adanya pemisahan fisik antara ruang kerja dan tempat tinggal, banyak karyawan mengalami kesulitan dalam menetapkan waktu kerja yang jelas dan ngebuat mereka rentan kelelahan atau burnout. Komunikasi juga jadi salah satu tantangan utama. Meskipun teknologi kayak video konferensi dan aplikasi pesan instan memudahkan komunikasi jarak jauh, masih sulit buat menangkap nuansa komunikasi nonverbal dan nyiptain ikatan antar anggota tim yang kuat kayak interaksi tatap muka. Teknologi sebagai solusi. Untuk ngatasin tantangan-tantangan kayak gini, banyak perusahaan ngandelin berbagai alat dan teknologi. Platform kolaborasi kayak Slack, Microsoft Teams, atau Google Workspace memungkinkan tim buat tetap terhubung dan berkolaborasi secara efisien, bahkan dari lokasi yang beda. Selain itu, teknologi cloud dan perangkat lunak manajemen proyek memungkinkan pengelolaan tugas yang lebih terstruktur dan transparan. Budaya dan pengembangan karir. Sementara kerja remote nawarin fleksibilitas yang luar biasa, ngebangun budaya perusahaan yang kuat dan mendukung jadi tantangan tersendiri. Budaya perusahaan yang kuat butuh investasi dalam pembangunan tim, pengenalan budaya perusahaan, dan upaya nyata buat ngebangun koneksi interpersonal di antara anggota tim, meskipun mereka nggak berbagi ruang fisik. Pengembangan karir juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Karyawan yang kerja remote mungkin ngadepin tantangan dalam nunjukin kemajuan dan pencapaian mereka secara langsung ke atasan atau rekan kerja. Makanya penting buat punya sistem evaluasi dan umpan balik yang jelas dan terstruktur. Juga kesempatan buat terlibat dalam pengembangan profesional.